Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Puspa Gemala dengan nomor NIM 20129177 jurusan PGSD BB06. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan pemantulan bunyi dan percobaan efek Doppler. Perlu kita ketahui, pemantulan bunyi terjadi akibat gelombang bunyi menabrak bidang pantul dan kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Terdapat dua jenis pemantulan bunyi, yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantulan yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sedangkan gema adalah bunyi pantulan yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai. Contohnya, suara kita akan terdengar keras saat di dalam gua karena adanya pantulan dari dinding-dinding gua tersebut. Berikut ini saya akan melakukan percobaan tentang pemantulan bunyi. Baiklah, saya akan melakukan percobaan pemantulan bunyi. Di sini saya menggunakan dua buku tebal sebagai alas, satu tabung karton, satu piring berbahan dasar keramik, satu mangkuk berbahan dasar besi atau aluminium, satu tutup tempat berbahan dasar plastik, jam, dan juga kain berbahan dasar wol. Baiklah, yang perlu kita lakukan yaitu mendengarkan bunyi pada jarum jam. Detik jarum jam dapat didengar dengan jelas. Kemudian kita tutup dengan tutup plastik. Kita dengarkan pada bagian ujung karton. Masih terdengar. Kemudian kita tutup ujung karton dengan mangkuk berbahan dasar besi atau aluminium. Detik jam masih terdengar. Lalu kita tutup ujung karton dengan piring keramik. Detik jam masih terdengar. Kemudian kita tutup ujung karton menggunakan kain berbahan dasar wol. Kita dengarkan pada ujung karton. Detik pada jarum jam tidak terdengar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena permukaan pada piring yang berbahan dasar keramik dan juga mangkuk besi serta penutup berbahan dasar plastik, permukaannya datar sehingga bunyi dapat dipantulkan. Berbeda dengan berbahan dasar kain wol, bunyi dapat diserap oleh bahan dasar seperti ini, yaitu seperti bahan dasar kain wol dan juga busa atau gabus serta styrofoam. Selanjutnya, efek Doppler.
Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut, atau dari sumber gelombang tersebut bergerak relatif ke seorang penerima atau pendengar. Orang yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini adalah Christian Doppler, yaitu seorang ilmuwan asal Australia. Baiklah, saya akan melakukan percobaan efek Doppler. Di sini saya menggunakan handset yang berumpama sebagai pendengar, kemudian sebuah HP yang berumpama sebagai sumber bunyi. Di sini dapat kita lihat jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka gelombang pada sumber bunyi akan semakin kecil dan frekuensi akan semakin besar. Namun, jika sumber bunyi dijauhkan, maka gelombang akan semakin besar dan frekuensi akan menjadi semakin kecil. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi plus minus kecepatan dari pendengar dikali frekuensi sumber dibagi kecepatan di udara plus minus kecepatan dari sumber. Plus minus di sini maksudnya ketika pendengar mendekati sumber bunyi maka akan bernilai plus. Ketika pendengar menjauhi sumber bunyi maka akan bernilai minus. Sebaliknya, jika sumber bunyi yang mendekati pendengar akan bernilai minus, sedangkan ketika sumber bunyi menjauhi pendengar akan bernilai plus. Persamaan tersebutlah yang dikenal dengan efek Doppler. Baiklah, sekian percobaan dari pemantulan bunyi dan efek Doppler. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.